Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah dari SD Laguan 01, Jakarta Utara. Saya calon guru penggerak angkatan ke-8. Berikut ini adalah tugas saya pada demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara dengan pemimpin sekolah saya. Kebetulan hari ini saya akan mewawancarai pemimpin saya, yaitu Ibu Revina Siagian, SPD. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu mohon izin waktunya saya berikan tugas pada modul 3.1 sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8 ini. Di antaranya itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan modul ini. Pertanyaan Saya bisa ya. Ya. Saya jawab. Siap Ibu. Pertanyaan yang pertama adalah selama ini bagaimana sih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang di mana hal tersebut adalah dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah ini? Kalau identifikasi itu pastinya kita harus yang pertama sekali kita mengamati dulu kasusnya. Kita tahu dulu kalau kasus itu. Setelah itu, setelah kita amati kasusnya itu apa, kemudian kita mencari info yang ada, maksudnya yang berbeda dengan kasus tersebut. Ya. Setelah itu kemudian kita tentunya info-info yang dan fakta-fakta ya, fakta-fakta yang nyata dari apa sesuai dengan kasusnya. Setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan yang tepat untuk kasus itu. Jadi Ibu ketika mengidentifikasi Ibu akan mengamati dulu, kemudian Ibu akan menganalisa dan tidak langsung memutuskan ya Bu ya. Pertanyaan yang kedua ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau kita mau mengambil satu keputusan, kita tentunya saya bersama-sama dengan wakil kepala sekolah, kemudian dengan guru-guru senior yang ada, kemudian dengan komite, dengan stakeholder yang ada di sekolah, sehingga kami mengambil satu keputusan itu yang tepat. Jadi kami saling berkolaborasi. Jadi ketika Ibu ada dihadapkan dengan kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu akan berkolaborasi ya Bu. Pastinya Ibu sudah punya tim ya untuk mengambil keputusan tersebut sehingga tidak terburu-buru ya Bu ya. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu, ketika Ibu akan memberikan sebuah keputusan? Langkah-langkah ya. Langkah-langkah yang pertama pastinya saya harus tahu dulu penyebab. Kemudian kita langsung terjun ke lapangan, kita wawancara, supaya benar-benar kita tahu masalahnya itu seperti apa. Kemudian kita analisis pada dapat masalah dari info-info yang masih yang kasus ini. Kemudian kita analisis, setelah itu baru kita mengasah Langkah yang Ibu ambil yaitu Ibu akan langsung meminta konfirmasi ya Bu ya kepada yang kasus analisa yang terjadi di tempat Ibu sehingga tidak salah mengambil keputusan ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? paling Paling efektif yang Ibu anggap efektif itu bagaimana caranya? pastinya kita tergantung objek yang masalahnya ya, tergantung objek permasalahannya. Kemudian kita sama-sama tentunya berdiskusi sehingga kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Berarti tergantung bobot masalahnya ya Bu ya. Kalau memang
terlalu berat, mungkin bisa bisa langsung diselesaikan diputuskan hari itu ya, Bu, ya. Tapi kalau memang agak berat, mungkin Ibu harus berkolaborasi lagi dengan tim. Berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan ya, kalau tantangan pasti ada ya, setiap masalah itu pasti ada tantangan-tantangan yang kita hadapi untuk dalam mengambil sebuah keputusan ya. Misalnya kalau misalnya memang keputusan itu dianggapnya sangat sulit, ya pasti sulit untuk kita selesaikan. Pastinya kami akan bersama-sama dengan stakeholder yang ada musyawarahkannya supaya apa yang kita ambil itu tidak salah. Tantangan pasti ada. Kan tantangan pasti ada ya, Bu, ya. Setiap pihak itu akan membicarakan dengan stakeholder, dengan tim Ibu, agar permasalahan atau kasus yang sudah Ibu analisa tadi bisa diteruskan dengan baik sehingga tidak berdampak negatif terhadap masalah tersebut. Pertanyaan berikutnya, Ibu, jika Ibu memiliki sebuah tantangan ataupun tadi kasus, Ibu akan membuat jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut, atau Ibu apakah langsung akan menyelesaikan hari itu juga, atau Ibu sudah punya jadwal tertentu setiap bulan yang sudah Ibu programkan, sehingga nanti ada bulan tertentu atau misalkan 2 bulan sekali atau sebulan sekali Ibu akan memberikan pembinaan terhadap jajaran staf yang ada di sekolah Ibu. Kalau misalnya penjadwalan itu pastinya kita selalu ada namanya program ya, dibuat penjadwalan. Tapi kalau misalnya ada kasus yang tiba-tiba secara langsung memang harus diselesaikan saat itu juga, nah itu harus kita selesaikan. Tapi kalau memang tidak dapat diselesaikan saat itu, tentunya kita masih berkelanjutan. Kita tentunya pasti berbicara sama-sama dengan teman-teman di sekolah, misalnya seperti jajaran saya di sini dengan wakil kepala sekolah, kita bicara bersama sehingga masalah ini bisa terselesaikan. Berarti Ibu sehingga tidak salah dalam keputusan. Baik, Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang paling efektif yang Ibu anggap efektif, bagaimana caranya? Pastinya kita tergantung objek yang masalahnya ya. Tergantung objek permasalahannya, kemudian kita sama-sama tentunya berdiskusi sehingga kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Berarti tergantung bobot masalahnya ya, Bu, ya. Tidak terlalu berat, mungkin Bisa bisa langsung diselesaikan hari itu ya, Bu, ya. Tapi kalau memang agak berat, mungkin Ibu harus berkolaborasi lagi dengan tim. Berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ya. Kalau tantangan pasti ada ya, setiap masalah itu pasti ada tantangan-tantangan yang kita hadapi untuk dalam mengambil sebuah keputusan ya. Misalnya kalau misalnya memang keputusan itu dianggapnya sangat sulit, ya pasti sulit gitu untuk kita selesaikan. Pastinya kami akan bersama-sama dengan stakeholder yang ada untuk memusyawarahkannya, untuk supaya apa yang kita ambil itu tidak salah. Jadi tantangan pasti ada. Tantangan pasti ada ya, Bu, ya. Ibu akan membicarakannya dengan stakeholder, dengan tim Ibu, agar permasalahan atau kasus yang sudah Ibu analisa tadi bisa diputuskan dengan baik sehingga tidak berdampak negatif terhadap masalah tersebut. Pertanyaan berikutnya, Bu, jika Ibu memiliki sebuah tantangan ataupun tadi kasus, Ibu akan membuat jadwal tertentu dalam penyelesaian
langsung akan menyelesaikan hari itu juga, atau ibu sudah punya jadwal tertentu setiap bulan yang sudah ibu programkan, sehingga nanti ada bulan tertentu atau misalkan 2 bulan sekali atau sebulan sekali ibu akan memberikan pembinaan terhadap jajaran staf yang ada sekolah ini. Kalau misalnya penjadwalan itu pastinya kita selalu ada penjadwalan, tapi kalau misalnya ada kasus yang tiba-tiba secara langsung ya secara langsung memang harus diselesaikan saat itu juga, itu harus kita selesaikan. Tapi kalau memang tidak dapat diselesaikan di saat itu, berarti kita masih berkelanjutan. Kita pasti berbicara sama-sama dengan teman-teman di sekolah, seperti jajaran saya di sini dengan wakil kepala sekolah, bicara bersama sehingga masalah ini bisa terselesaikan. Berarti ibu kan pemimpin di sekolah ini ibu sudah memiliki program gitu ya untuk membina staf-staf yang ada di sini secara proseduris, dan ketika ada kasus yang mungkin urgent harus dihadapi saat itu juga, maka ibu akan memberikan tindakan tersebut. Pertanyaan berikutnya ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Kalau yang untuk membantu saya dalam memecahkan masalah dilema, pastinya orang yang jajaran saya, pastinya itu ya, karena kan mereka adalah yang bekerja satu tim saya untuk penyelesaian apa yang terjadi di sekolah. Seperti wakil kepala sekolah ya, pasti yang menjadi tim saya. Baik ibu, jadi seseorang ataupun faktor yang membantu ibu untuk mempermudah tidak terjadi kasus dilema etika, maka ibu akan berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah ataupun tim yang sudah ibu bentuk. Pertanyaannya terakhir Bu, dari semua hal yang sudah ibu sampaikan tadi dari awal sejak cara ibu mengidentifikasi, kemudian ibu mengambil keputusan yang tidak terburu-buru ataupun di mana ada 2 kasus kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan, kemudian langkah yang sudah ibu ambil secara prosedural, kemudian ibu juga mengambil hal yang efektif dalam mengambil keputusan, ataupun ibu membuat jadwal atau memprogramkan secara prosedural di sekolah yang dipimpin. Pembelajaran apa sih Bu yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu tersebut ketika ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang kita ambil untuk pengalaman mereka adalah setiap keputusan itu tidak harus kita yang memutuskan langsung, tapi kita harus bersama-sama berkolaborasi sehingga keputusan yang kita ambil itu bukan dari berbagai pihak. Jadi semuanya jalan pas dengan baik. Pasti Ibu, sungguh wawancara yang luar biasa. Ini menjadi pembelajaran bagi saya secara pribadi. Jadi semua apa yang sudah Ibu sampaikan tadi adalah bahwa Ibu tidak akan mengambil keputusan sendiri dan secara tergesa-gesa. Ibu akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah, ataupun dengan tim yang sudah Ibu tunjuk. Ketika Ibu akan memberikan sebuah keputusan. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mohon dukungan dan juga tetap membimbing saya Semoga dalam sukses. kegiatan ini. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Siti Aminah dari SDN Lagoa 01, Jakarta Utara. Saya calon guru penggerak angkatan ke-8. Kali ini saya akan melaksanakan tugas pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk sesi ini, saya akan mewawancarai Bapak Suwondo SPD selaku Kepala Sekolah dari SDN Lagoa 02. Berikut adalah wawancara saya. Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam Apa kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sehat, sehat. Pak? Alhamdulillah. Bapak, saya minta waktunya sebentar Iya, aja ya Pak ya. siap. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Ini terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak ya Pak. Siap. Pertanyaannya nggak banyak Pak, insya Allah. Yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak? Mungkin ada kasus antar guru dengan guru, ataupun guru dengan wali murid, atau guru dengan siswa, atau siswa dengan siswa, itu bagaimana Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Tentunya kami mengambil suatu keputusan dalam berbagai permasalahan. Saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, mengumpulkan informasi yang terfaktual dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan yang berlaku di negara kita. Berarti ketika Bapak mengidentifikasi, Bapak akan mengamati dulu ya Pak ya? Betul. Kemudian Bapak akan menganalisa sesuai dengan peraturan yang ada ya Pak ya? Betul. Baik Pak, yang berikutnya, lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Dalam pengambilan suatu keputusan harus selalu dikembalikan semua pada aturan. Setiap pengambilan keputusan, saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat, wakil kepala sekolah, atau dengan teman tim yang telah terbentuk. Memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami karena selalu ada alasan dibalik suatu kejadian tersebut. Berarti sebelum mengambil keputusan, Bapak komunikasikan dengan tim Bapak ya Iya. Pak ya? Harus selalu berbuat seperti itu ya. Tidak langsung memberikan keputusan ya Pak ya? Betul. Bagaimana Pak jika ada antar guru dengan guru yang memang sama-sama bernilai kebajikan kasusnya? Bapak akan mengikuti sesuai aturan yang ada atau hanya karena rasa peduli atau kasihan Pak? Biasanya saya keputusan dengan cara hati ya. Kita panggil dulu ke kantor, kita ajak berbicara seperti orang tua dan anak untuk menggali informasi kedua-duanya. Jadi adil ya. Di dua kita panggil. Oke. Ya, baik Pak. Pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk wawancarai dengan berbagai pihak. Lalu setelah itu saya akan menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik tentunya. Setelah yang aku lakukan. Jadi Bapak akan langsung turun ke lapangan menemui pihak-pihak yang terkait ya Pak ya? Betul. Yang sedang berkonflik berarti ya Pak ya? Supaya dapat berita atau yang aktual dan seimbang ya. Kebenarannya betul. Baik Bapak. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Oke. Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas tergantung objek permasalahan. Jadi kalau memang masalahnya ringan langsung diputuskan ya Pak ya? Betul, sambil mengobrol dengan tim, manajemen sekolah, jajaran, wakasek dan guru-guru tentunya yang ada atau stakeholder yang ada di sekolah kami. Tapi santai tapi selesai betul, ya Pak? Ya. Berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan nih ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus bisa meyakinkan pada orang-orang yang terlibat satu dengan yang lainnya. Pada hal itu untuk mendapatkan suatu keputusan bersama. Pak ya, jadi Bapak harus menghadapi apapun tantangannya ya Pak. Harus. Bagaimana Pak kalau ada dua orang yang berkonflik tapi satu merasa dia kukuh dengan pendapatnya bahwa dia benar, sedangkan Bapak harus memutuskan
dan harus menganalisa dulu gitu ya Pak? Iya, tentunya kita tidak ambil terburu-buru dari hati-hati pendekatan secara keluargaan, kasih pengertian dan pemahaman supaya orang itu paham dan mengerti apa yang terjadi adalah suatu hubungan dalam sejawat bekerja barangkali ya, Iya, gitu iya. lah Tapi masalahnya. kembali lagi ya Pak ya dengan ranah kekeluargaan Betul, ya Pak ya, Pak, iya. agar tidak terjadi gesekan lagi gitu Betul. ya. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus di dalam etika, atau Bapak menyelesaikan secara langsung di tempat, atau Bapak punya program tertentu yang sudah terjadwal, misalkan setiap minggu atau setiap bulan Bapak akan memberikan pembinaan terhadap staf-staf Bapak gitu? Tentunya tidak ada jadwal ya, pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama, dengan cepat dan cepat gitu ya. Jadi ketika ada kasus langsung ditangani, Iya, langsung betul. di briefing gitu ya Pak Iya, ya, langsung diberikan pembinaan secara langsung kepada guru-guru ya Pak. betul. Kami karena selalu ada alasan dibalik suatu kejadian tersebut. Berarti sebelum mengambil keputusan Bapak komunikasikan dengan tim Bapak ya Iya. Pak ya, Harus selalu berbuat seperti itu ya. tidak langsung memberikan Iya, keputusan ya Pak ya. betul. Bagaimana Pak jika ada antar guru dengan guru yang memang sama-sama bernilai kebajikan kasusnya, Bapak akan mengikuti sesuai aturan yang ada atau hanya karena rasa peduli atau kasihan Pak? Biasanya saya keputusan dengan cara hati ya, kita panggil dulu ke kantor, kita ajak sebelum bicara seperti orang tua dan anak untuk menggali informasi keduanya, jadi adil ya, di Baik Pak. dua kita panggil. Oke. Ya, baik Pak. Pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk wawancarai dengan berbagai pihak. Lalu setelah itu saya akan menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik tentunya. Itulah yang aku lakukan. Jadi Bapak akan langsung turun ke lapangan menemui pihak-pihak yang terkait ya Pak ya, yang Betul. sedang berkonflik berarti ya Pak ya. Supaya dapat berita atau yang aktual dan seimbang tuh ya. Kebenarannya ya, Kebenarannya betul. Baik Bapak. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut Pak? Oke, kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas tergantung objek permasalahan. Jadi kalau memang masalahnya ringan langsung diputuskan ya Pak ya? Betul, sambil mengobrol dengan tim, manajemen sekolah, jajaran, wakasek, dan guru-guru tentunya yang ada atau stakeholder yang ada di sekolah kami. Tapi santai tapi selesai gitu betul, ya Pak? ya. Baik Bapak. Berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan nih ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus bisa meyakinkan pada orang-orang yang terlibat satu dengan yang lainnya. Barangkali itu untuk mendapatkan suatu keputusan bersama. Pak ya, jadi Bapak harus menghadapi apapun tantangannya ya Pak. Harus Bagaimana Pak kalau ada dua orang yang berkonflik tapi satu merasa dia kukuh dengan pendapatnya bahwa dia benar, sedangkan Bapak harus memutuskan dan harus menganalisa dulu gitu ya Pak? Iya, tentunya kita tidak ambil terburu-buru dari hati-hati pendekatan secara keluargaan, kasih pengertian dan pemahaman supaya orang itu paham dan mengerti apa yang terjadi adalah suatu hubungan dalam sejawat bekerja barangkali ya. Iya, Gitu lah tapi masalahnya. kembali lagi ya Pak ya dengan ranah kekeluargaan Betul, ya Pak ya, Pak, iya. agar tidak terjadi gesekan lagi gitu Betul. ya. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus di dalam etika, atau Bapak menyelesaikan secara langsung di tempat, atau Bapak punya program tertentu yang sudah terjadwal, misalkan setiap minggu atau setiap bulan Bapak akan memberikan pembinaan terhadap staf-staf Bapak gitu?
tentunya tidak ada jadwal ya. Pokoknya harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama, dengan cepat gitu ya. Jadi ketika ada kasus langsung ditangani, Iya, langsung betul. di briefing gitu ya Pak Iya, ya, langsung diberikan pembinaan secara langsung kepada guru-guru ya Pak. betul. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus di ilmu etika yang di sekolah ini? Tentunya ada. Kita mempunyai wakil bidang kurikulum, kesiswaan, guru senior. Mereka akan saling libatkan dalam suatu keputusan agar mendapatkan keputusan yang bijaksana untuk kepentingan kita bersama. Baik, Bapak berarti akan melibatkan wakil kepala sekolah ya Pak, Betul. sebagai stakeholder Bapak Oke. juga, tim yang sudah Bapak Iya. tunjuk. Ketika akan mengambil keputusan, Bapak tidak memutuskan sendiri ya Pak, Iya. tapi hasil musyawarah dengan tim Bapak. Pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi sejak pertanyaan pertama, Bapak akan mengidentifikasi, kemudian akan mengamati, menganalisa, turun langsung ke lapangan, langsung bertanya kepada yang sedang berkonflik, dengan tujuan Bapak akan mendapatkan informasi yang benar, kemudian akan dibicarakan secara kekeluargaan sehingga tidak ada lagi konflik di sekolah. Nah, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak tersebut ketika Bapak menghadapi kasus di ilmu etika? Baik. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus tentunya ya. Kalau masalah terjadi di lapangan, kita sekali lagi harus mengadakan pendekatan kedua belah pihak agar bisa memuaskan orang yang berseteru atau sengketa. Ya, itu saja tentunya buat Ya. kami. Terima kasih ya. Bapak, saya terima kasih. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi saya dan ini adalah sebuah ilmu yang berharga untuk saya ke depannya. Mohon tetap dukungannya ya Pak ya, Siap. agar kegiatan Iya. saya tetap berjalan dengan lancar. Bapak, terima kasih banyak Oke, waktunya. sukses selalu. Sama-sama. Ya. Terima kasih Bapak. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Suwondo, Kepala Sekolah SD Negeri 02. Beliau telah memaparkan bahwa ketika pengambilan keputusan, beliau tidak memutuskan sendiri, tapi beliau akan memusyawarahkannya dengan tim yang sudah beliau tunjuk. Cukup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah dari SDN Labuan 1, Jakarta Utara. Saya calon guru penggerak angkatan ke-8 tahun 2023. Berikut ini adalah laporan saya terkait modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Sudekti SPD dari SDN Labuan 05. Berikut adalah wawancara saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu? Sehat ya. Alhamdulillah sehat Bu. Masya Allah ya Bu, dengan kesibukan yang luar biasa, Ibu masih mau menyisikan sedikit waktunya untuk saya. Ibu mohon izin, ya, mohon izin Ibu untuk saya mewawancarai Ibu terkait tugas modul dari CGP ya Bu. Pertanyaan yang pertama adalah, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada setelah itu? Yang jelas setiap permasalahan itu kita nggak main langsung ini ya, pasti melalui pengamatan lebih dahulu dari permasalahan yang terjadi, kemudian kita kumpulkan informasi-informasi dari berbagai pihak yang pastinya informasi tersebut harus faktual ya, yang faktual bukan dalam arti informasi yang mengada-ada ya. Kemudian dari situ kita bisa mengambil suatu keputusan ya yang mengacu berdasarkan peraturan yang ada. Tapi Ibu ketika mengidentifikasi sebuah kasus, Ibu akan mengamatinya dulu, kemudian menganalisis, mengumpulkan fakta-fakta ya, tidak langsung menerima secara mentah gitu ya. Baik Ibu. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah
terutama untuk kasus di mana ada dua kasus, yaitu kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua kasus nih Bu. Iya. Gimana nih, Bu? Sama-sama benar ya, Iya, tapi sama-sama sama yang benar. lebih benar gak sesuai dengan Ya, aturan. iya. Oke, ini dalam pengambilan keputusan tersebut yang jelas harus selalu dikembalikan semuanya pada aturan yang berlaku. Setiap pengambilan keputusan tersebut selalu menjalin komunikasi, berkoordinasi dengan teman sejawat. Di sini ada wakil kepala sekolah yang memang bertugas untuk membantu kepala sekolah dalam bekerja dan para rekan-rekan guru ya, sehingga dalam memastikan bahwa keputusan tersebut memang benar-benar kita pahami ya. Jadi kita paham betul masalah tersebut dan keputusan tersebut apakah sudah tepat atau belum, karena selalu ada alasan di balik satu kejadian ya. Ibu akan meminta pendapat tim Ibu dari rekan guru ya Bu ya. Tidak mungkin memutuskan sendiri ya Bu, karena khawatir malah mengambil pendapat yang kurang enak ya Bu ya. Oke, Ibu. Berikutnya, langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu itu adalah biasa ya Ibu lakukan selama ini, bagaimana itu? Yang pertama, yang jelas kita cari dulu, kita mencari informasi terlebih dahulu. Benar nggak nih ada kejadian atau masalah seperti ini? Kemudian kita terjun langsung ke lapangan, ya. Kita terjun langsung ke lapangan untuk mencari tahu dengan cara menanyakan, wawancara pada pihak terkait, ya. Kemudian dari hasil wawancara tersebut kita analisis untuk diambil keputusan. Jadi Ibu akan melakukan langkah-langkah mulai dari langsung ya Bu ya. Jadi nggak mendengar dari orang lain ya, tapi langsung ke yang berkonflik ya. Mana fakta yang benar gitu, langsung melihatnya ya Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ketika Ibu mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Oke. Kalau Ibu merasa pengambilan keputusan yang efektif itu apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung dari permasalahan yang kita hadapi di lapangan, ya. Spontanitas kita lihat dulu permasalahan yang terjadi dulu, kemudian berbicara, mengobrol dengan tim sekolah, manajemen sekolah, dalam hal ini tim HOP ya. Kemudian selain itu dengan guru-guru senior, yang biasanya kalau guru senior pasti ada yang masih dalam tim HOP itu. Kemudian kita dengarkan pendapatnya, sumbang sarannya, sehingga menjadikan keputusan itu merupakan keputusan yang baik yang sudah kita putuskan bersama. Sehingga tidak merugikan ya Bu ya. Betul, nggak ada pihak yang dirugikan. Jadi Ibu ketika mengambil sebuah keputusan yang efektif, mungkin dilihat dari bobotnya dulu ya Bu. Kalau kamu itu ringan, berarti spontan harus dilakukan. Kalau agak berat, berarti harus diperlukan musyawarah supaya kita nggak salah dalam mengambil keputusan. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu ketika Ibu ingin menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Seperti tadi yang sudah dikatakan ya, kita lihat dari bobot permasalahan tersebut ya, berat tidaknya permasalahan tersebut. Bila memang itu harus segera dilakukan, Enak ya Bu ya. Oke Ibu. Berikutnya, langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu itu adalah biasa ya Ibu lakukan selama ini, bagaimana itu? Yang pertama, yang jelas kita cari dulu, kita mencari informasi terlebih dahulu.
benar nggak nih ada kejadian atau masalah seperti ini. Kemudian kita terjun langsung ke lapangan, ya. Kita terjun langsung ke lapangan untuk mencari tahu dengan cara menanyakan, wawancara pada pihak terkait, ya. Kemudian dari hasil wawancara tersebut kita analisis untuk diambil keputusan. Jadi Ibu akan melakukan langkah-langkah mulai dari langsung ya Bu ya. Jadi nggak mendengar dari orang lain ya, tapi langsung ke yang berkonflik gitu ya Bu. Mana fakta yang benar gitu, itu langsung melihatnya Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ketika Ibu mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Oke. Kalau Ibu merasa pengambilan keputusan yang efektif itu apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung dari permasalahan yang kita hadapi di lapangan, ya. Spontanitas kita lihat dulu permasalahan yang terjadi dulu, kemudian berbicara, mengobrol dengan tim sekolah, manajemen sekolah, dalam hal ini tim HOP ya. Kemudian selain itu dengan guru-guru senior, yang biasanya kalau guru senior pasti ada yang masih dalam tim HOP itu. Kemudian kita dengarkan pendapatnya, sumbang sarannya, sehingga menjadikan keputusan itu merupakan keputusan yang baik yang sudah kita putuskan bersama. Sehingga tidak merugikan ya Bu ya. Betul, nggak ada pihak yang dirugikan. Jadi Ibu ketika mengambil sebuah keputusan yang efektif, mungkin dilihat dari bobotnya dulu ya Bu. Kalau kamu itu ringan berarti spontan harus dilakukan. Kalau agak berat berarti harus diperlukan musyawarah supaya kita nggak salah dalam mengambil keputusan. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu ketika Ibu ingin menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Seperti tadi yang sudah dikatakan ya, kita lihat dari bobot permasalahan tersebut ya, berat tidaknya permasalahan tersebut. Bila memang itu harus segera diselesaikan, kita segera lakukan ya. Tetapi bila dirasa itu berat, yang jelas ada jeda waktu yang memang membutuhkan untuk kita bicarakan, kita musyawarahkan bagaimana jalan yang terbaik dengan tim. Berarti Ibu tidak akan tergesa-gesa ketika akan memutuskan sebuah keputusan ya. Ibu tetap akan melibatkan tim Ibu, wakil kepala sekolah, dan juga mungkin ada guru senior ya Bu, yang pasti pengalamannya sudah lebih banyak gitu. Baik Ibu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu ketika mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Faktor-faktor yang memudahkan itu berasal dari adanya dukungan jajaran wakil kepala sekolah dan guru. Itu ya Bu ya, faktornya Bu ya. Karena Ibu tidak mungkin memutuskan sebuah kasus sendiri, dan pasti Ibu akan melibatkan wakil kepala sekolah ataupun tim manajemen sekolah ya Bu ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, mulai Ibu mengidentifikasi, mengumpulkan analisa, Ibu juga turun ke lapangan untuk melihat kebenarannya, langsung meminta berita yang faktual dari yang terkait, kemudian Ibu juga mengumpulkan teamwork Ibu untuk membicarakan, bermusyawarah bersama ketika akan memutuskan sesuatu. Nah, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman tersebut ketika Ibu ingin memutuskan sebuah kasus dilema etika? Mungkin bagus sudah sendiri ya, bahwa kalau kita alami kejadian-kejadian yang kita pernah selesaikan itu menjadi pengalaman bagi kita, dan pengalaman merupakan guru yang terbaik bagi kita ya, dan kita bisa belajar banyak dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi. Insya Allah ya Bu ya,
ternyata jadi seorang pemimpin itu nggak mudah ya. Mudah memang. Ya, dan tidak bisa kerja sendiri Betul, pastinya, kita ya. nggak akan bisa kerja sendiri. Kita pasti membutuhkan bantuan. Benar, betul. Itulah pentingnya punya manajemen untuk ya. Baik Ibu, alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Ini akan menjadi pembelajaran buat saya pribadi bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu kita memerlukan teamwork yang sulit ya Bu ya. Ibu terima kasih banyak waktunya, mohon dukungannya Ibu. Sama-sama Ibu. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Sri sebagai SPD selaku Kepala Sekolah SD Lagono 5. Beliau menyatakan bahwa setiap mengambil keputusan beliau tidak akan segera untuk memutuskan sendiri, tapi beliau memerlukan musyawarah dengan tim manajemen sekolah atau teamwork yang sudah dipilih oleh beliau. Beliau juga akan menganalisa, kemudian akan menemukan fakta-fakta yang sesuai dengan kebenaran kepada pihak-pihak terkait sehingga keputusan tersebut diambil sesuai dengan aturan dan juga hasil musyawarah secara mufakat. Demikian dari saya. Salam guru penggerak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.